Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini, mari panjatkan puji syukur atas limpahan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, pada hari dan bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita semua. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Materi kita kali ini adalah membahas tentang kisah 25 Nabi dan Rasul. Sebagian kita mungkin tidak mengenal nama-nama Nabi beserta kisah hidup yang mereka lewati sehingga menjadi teladan umat Islam. Maka dari itu, simak kisah nama-nama Nabi beserta rangkaian cobaan yang mereka hadapi selama berdakwah dan berjuang mengajarkan agama Islam kepada setiap umat yang dipimpin oleh para Nabi. Berikut merupakan nama-nama 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. 1. Nabi Adam alaihi salam. 2. Nabi Idris alaihi salam. 3. Nabi Nuh alaihi salam. 4. Nabi Hud alaihi salam. 5. Nabi Soleh alaihi salam. 6. Nabi Ibrahim alaihi salam. 7. Nabi Lut alaihi salam. 8. Nabi Ismail alaihi salam. 9. Nabi Ishak alaihi salam. 10. Nabi Yakub alaihi salam. 11. Nabi Yusuf alaihi salam. 12. Nabi Ayub alaihi salam. 13. Nabi Sueb alaihi salam. 14. Nabi Musa alaihi salam. 15. Nabi Harun alaihi salam. 16. Nabi Zulkifli alaihi salam. 17. Nabi Daud alaihi salam. 18. Nabi Sulaiman alaihi salam. 19. Nabi Ilyas alaihi salam. 20. Nabi Ilyasa alaihi salam. 21. Nabi Yunus alaihi salam. 22. Nabi Zakaria alaihi salam. 23. Nabi Yahya alaihi salam. 24. Nabi Isa alaihi salam. 25. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 5 Rasul yang termasuk Rasul Ulul Azmi. Dikutip dari buku agama Islam yang ditulis Haji Hindun Anwar, Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa baiknya dalam menjalankan tugas yang suci. Di antara 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui, berikut adalah 5 Rasul yang bergelar Ulul Azmi. 1. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Nabi Ibrahim. 3. Nabi Nuh. 4. Nabi Isa. 5. Nabi Musa. Kisah 25 Nabi dan Rasul. Berikut ini dibahas satu persatu kisah dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. 1. Nabi Adam. Nabi Adam merupakan nabi pertama sekaligus manusia pertama yang Allah ciptakan. Sebelumnya Nabi Adam tinggal di surga dengan pasangannya Hawa. Namun berkat hasutan iblis, Adam dan Hawa memakan buah khuldi yang telah dilarang oleh Allah. Apa yang terjadi? Belum sampai habis buah khuldi yang dimakan, aurat Adam dan Hawa terbuka. Mereka sangat malu dan menyadari kesalahannya dengan segera menutupi tubuh dengan daun-daun tumbuhan surga. Meski telah bertaubat, Allah mengampuni dosa keduanya. Namun, mereka tak boleh lagi untuk tetap tinggal di surga. Allah tetap memerintahkan mereka turun ke bumi. Di sanalah mereka akan tinggal bersama anak cucu dan keturunannya, hingga hari kiamat tiba. Keduanya dianugerahi orang anak kembar laki-laki yang diberi nama Habil dan Kabil. Beberapa mukjizat Nabi Adam adalah menjadi khalifah pertama di bumi. Diajarkan oleh Allah segala hal tentang ciptaan makhluk hidup dan benda mati yang ada di bumi. Memiliki umur yang panjang dan bisa memberikan 40 tahun untuk Nabi Daud. Memiliki tinggi 60 hasta.
Dikaruniai keturunan kembar berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Diajarkan kepada kita umat Nabi Adam untuk tidak mudah terhasut oleh setan, disarankan untuk memperbanyak-banyak bacaan taus sebelum melakukan tindakan sesuatu. 2. Nabi Idris. Nabi Idris adalah cucu buyut Nabi Adam. Beliau sempat bertemu dengan Nabi Adam selama 308 tahun. Nabi Idris merupakan orang yang pertama kali memakai pakaian berjahit. Pada zaman Nabi Adam, orang-orang mengenakan bulu dan kulit binatang sebagai bahan pakaian mereka. Telah diriwayatkan kepada Nabi Idris adalah menjadi seorang penjahit. Selain itu, beliau ahli ilmu astronomi yang menggunakan bintang sebagai petunjuk arah, untuk memperkirakan kondisi cuaca serta memperkirakan waktu yang pas untuk bercocok tanam. Selama berdakwah, Nabi Idris memberikan pesan kepada kaumnya, antara lain nasihat untuk menjadikan sholat jenazah sebagai penghormatan. Selain itu juga menjadi nasihat untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah, menghindari hasad dan dengki, melarang menumpuk harta yang tak bermanfaat, dan mematuhi perintah Allah dengan ikhlas, baik dalam sholat, berpuasa, dan amalan lainnya. 3. Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah salah satu nabi yang masuk dalam golongan ulul azmi, artinya memiliki ketegaran. Selama berdakwah, Nabi Nuh menerima banyak tantangan dan penolakan. Dakwah tauhid Nabi Nuh banyak ditentang oleh kaumnya. Namun, beliau tetap berjuang untuk mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan patung berhala, walaupun hanya sedikit saja kaumnya yang mengikuti jejaknya. Selama 950 tahun, Nabi Nuh tetap bersabar dalam menyebarkan dakwahnya. Kemaksiatan dan kesyirikan terus merajalela. Tak ada yang mengindahkan nasihatnya, termasuk anak dan istrinya menentang ajaran beliau, juga membenci suaminya Nabi Nuh dan menganggapnya gila. Ketika kaumnya tetap bertindak zalim, Allah pun menurunkan azab banjir besar yang menimpa mereka semua. Di tengah badai banjir besar, Allah mendengarkan doa dan diperintahkannya Nabi Nuh juga untuk membuat kapal besar dengan ukuran panjang 300 hasta dan 50 hasta. Inilah mukjizat dari Allah karena bisa membuat kapal besar dengan waktu yang singkat. Umat yang mengikuti ajaran Nabi Nuh dan ikut naik ke dalam kapal baik manusia maupun binatang yang ada selamat dari banjir. 4. Nabi Hud. Nabi Hud diutus Allah bagi kaum Ad, kaum pertama penyembah patung setelah azab banjir besar pada zaman Nabi Nuh. Kaum Ad sama seperti kaum sebelumnya senang melakukan kemaksiatan dan menghamburkan harta dengan sia-sia serta membenci dan mencemooh Nabi Hud. Saat berdakwah, Nabi Hud justru menerima banyak rasa iri dan dengki dari kaum Ad. Nabi Hud tetap terus berdakwah. Peringatan pertama yang dikirimkan Allah kepada kaum Ad terjadinya musim paceklik panjang. Semuanya mati dan tandus. Tidak ada mata air. Berkat doa Nabi Hud, Allah mengabulkan doanya untuk menurunkan hujan agar tanaman dan sumber air dapat menyala kembali, kehidupan pun kembali normal. Sayangnya, kaum Ad tetap saja melakukan kemaksiatan, sehingga Allah pun menurunkan azab besar dengan mengirimkan awan hitam pekat. Awan ini bergerak dan bergulung-gulung berada tepat di atas kaum Ad. Dengan angin badai itulah, Allah kemudian menurunkan badai dengan awan yang penuh petir yang membinasakan kaum Ad yang zalim. Sementara itu, Nabi Hud dan pengikutnya selamat dan berhijrah ke kota Hadramaut. Mukjizat Nabi Hud antara lain, mampu menurunkan hujan atas izin Allah. Kala itu kaum Ad dilanda kekeringan hingga tanaman mati dan tak ada sumber air. Selamat dari badai petir yang dahsyat. 5. Nabi Soleh. Nabi Saleh hidup di tengah kaum Samud. Mereka adalah kaum yang banyak diberi kenikmatan oleh Allah. Kaum Samud dikenal sebagai ahli bangunan yang tekun dan terampil dalam membuat rumah. Sekitar kurun waktu 200 tahun,
Allah pun mengutus Nabi Soleh ke kaum Samud yang masih merupakan keturunan dari kaum Ad. Sayangnya, semua kenikmatan yang didapatkan kaum Samud itu tanpa diiringi rasa bersyukur kepada Allah. Mereka sangat sombong dengan kekayaannya, yang digunakan untuk berbuat maksiat hingga lupa kepada Sang Penciptanya. Allah mengutus Nabi Soleh untuk memberi peringatan kepada mereka. Kata mereka Nabi Soleh terkena sihir. Akhirnya membuat satu permintaan kepada Nabi Soleh untuk meminta seekor unta betina yang sedang hamil tua dengan ciri-ciri yang aneh. Allah pun mengabulkan permintaan doa yang diminta sesuai dengan permintaan kaum Samud. Mereka pun takjub dengan kehadiran unta persis seperti permintaannya. Unta pun diberi hak untuk minum dari sumber air yang ada di tengah kaum Samud. Suatu hari, kaum Samud ingkar hingga memotong nadi unta sampai jatuh ke tanah dan menyerang unta. Nabi Soleh tahu dan geram kepada mereka karena telah mengingkari janjinya. Mereka juga merencanakan hal yang lebih keji untuk menyerang Nabi Soleh di malam harinya. Allah menurunkan azab kepada kaum Samud dengan memerintahkan kepada para malaikat untuk melempar batu kepada sejumlah orang yang akan menyerang Nabi Soleh. Kejadian itu pun membuat sebagian kaum Samud menerima dakwah Nabi Soleh dan menjadi pengikutnya. Namun sebagian lagi masih ingkar, bahkan membunuh unta yang menjadi mukjizat tersebut. Setelah berhasil membunuh unta, Allah pun membinasakan mereka dengan hantaman petir di malam hari. Salah satu mukjizat Nabi Soleh adalah memunculkan unta betina yang hamil 10 bulan dari batu besar yang terbelah. 6. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merupakan salah satu nabi yang kisahnya banyak diceritakan dalam Al-Quran. Mulai dari bagaimana Nabi Ibrahim menemukan Tuhan, melawan kezaliman Raja Namrud, hingga kisahnya dengan kedua anaknya yakni Ismail dan Ishak. Pada zaman Nabi Ibrahim, terciptalah patung berhala paling besar dan menghancurkan semua berhala yang telah dibangun oleh ayahnya Raja Namrud dengan menggunakan kapak. Saking marahnya kepada Nabi Ibrahim, para pengikut raja menyuruhnya untuk mengumpulkan kayu bakar dan sebuah bangunan untuk membakar Nabi Ibrahim. Namun, setelah menyiapkan semua itu dan telah membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup tak akan mempan karena telah dilindungi Allah. Ibrahim pernah meminta pada Allah untuk menyaksikan bagaimana cara Allah menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Maka saat itu pula Nabi melihat burung yang sudah mati bisa hidup kembali. Menurut kitab Qasas Al-Anbiya, Nabi Ibrahim pernah mengambil gundukan pasir yang kemudian berubah menjadi bahan makanan saat beliau sampai di rumah. Nabi Ibrahim sudah lama menantikan hadirnya anak. Di saat usianya 99 tahun, Allah menjawab segala doanya dengan kelahiran Ismail dan Ishak. Kedua putranya juga menjadi nabi dan menurunkan keturunan yang juga menjadi nabi. Karena itulah, Nabi Ibrahim dijuluki sebagai Abul Anbiya yang berarti bapak para nabi. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, tetap hidup walau dibakar oleh Raja Namrud bisa menghidupkan burung yang sudah mati mengubah pasir menjadi makanan diberi anak oleh Allah ketika usianya sudah senja dijuluki bapak para nabi karena ketaatannya kepada Allah. 7. Nabi Lut. Nabi Lut merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Dia diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom, kaum yang rusak dan terkenal dengan perilaku seks sesama jenis. Dakwah Nabi Lut pun ditentang oleh mereka. Suatu sore, Nabi Lut kedatangan 3 orang tamu, mereka merupakan utusan Allah dan menjamunya sebaik mungkin. Suatu ketika, kaum Sodom mengusir Nabi Lut. Sesaat setelahnya Allah memberikan azab kepada mereka semua dengan mengutus malaikat itu datang dengan menghantamkan batu-batu kepada mereka. Allah membinasakan mereka dengan bencana gempa bumi dan angin kencang. Nabi Lut diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada masyarakat Sadum.
Sebab perilaku mereka sudah sangat rusak dan kelewat batas. Kemaksiatan jadi kebiasaan mereka. Kemaksiatan paling parah yang mereka lakukan adalah pergaulan bebas sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. 8. Nabi Ismail. Nabi Ismail merupakan anak Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar. Salah satu mukjizat Nabi Ismail pun masih bisa kita lihat hingga sekarang, yakni air Zam-Zam. Nabi Ismail juga sempat menerima perintah Allah untuk disembelih oleh ayahnya sendiri. Namun ketika Nabi Ibrahim menghunuskan benda tajam untuk menyembelihnya, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kambing. Peristiwa itulah yang pada akhirnya menjadi awal mula kurban pada hari raya Idul Adha. Dari keturunan Nabi Ismail kelak Nabi Muhammad lahir sebagai nabi terakhir. 9. Nabi Ishak. Nabi Ishak merupakan anak dari Nabi Ibrahim dengan Sarah. Dia lahir 14 tahun setelah Nabi Ismail ketika ibunya sudah sepuh berusia 99 tahun. Pemberian nama Ishak diberikan langsung oleh Allah. Dia juga selalu mengikuti ayahnya dalam berdakwah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Ishak adalah hamba yang memiliki ilmu, akhlak, dan perbuatan yang baik. Dari keturunannya lahir nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel. Kisah Nabi Ishak alaihi salam, pemuda yang salih dan cerdas. Salah satu putra Nabi Ibrahim alaihi salam adalah Nabi Ishak alaihi salam. Seperti sang ayah, ia juga gigih dalam berdakwah. Nabi Ishak alaihi salam mempunyai dua anak laki-laki yang menurunkan dua bangsa besar di dunia. 25 Kisah Nabi dan Rasul. Nabi Ishak alaihi salam, Rasul yang kesalehannya dipuji Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ishak disebut sebanyak 17 kali di dalam Al-Quran. Beliau adalah putra dari pernikahan Nabi Ibrahim AS dengan Siti Sarah. Nabi Ishak diperkirakan hidup di antara tahun 1897 sampai dengan 1717 sebelum Masehi SM. Beliau tinggal di Al-Khalil atau Hebron. Daerah ini sekarang termasuk ke dalam wilayah negara Palestina. Beliau wafat pada usia ke-180 tahun. Di dalam Al-Quran, Nabi Ishak AS selalu disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang saleh. 10. Nabi Yakub. Nabi Yakub merupakan anak Nabi Ishak. Dalam beberapa riwayat, Nabi Yakub digambarkan sebagai sosok yang memiliki karakter yang kuat dan keimanan yang luar biasa. Nabi Yakub memiliki 12 orang anak laki-laki yang tampan. Allah sebutkan mereka dengan sebutan asbat. Bahkan sebelum Nabi Yakub wafat dan terbaring lemah pun, dia berwasiat kepada para putra untuk tetap menjalankan perintah Allah. Nabi Yakub alaihi salam sangat mencintai anaknya. Ada dua anak yang sangat ia sayangi, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Yang disebut pertama kemudian diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai nabi dan rasul untuk mengikuti jejak ayahnya. Namun sebelum Nabi Yakub alaihi salam mengetahui hal tersebut, cobaan berat menimpanya. 11. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf merupakan anak Nabi Yakub. Dia pernah mendapat mimpi di mana bulan, matahari, dan bintang bersujud padanya. Sejak itulah, Nabi Yakub mengetahui bahwa putranya akan menjadi orang besar. Nabi Yusuf mendapatkan cobaan akan dimasukkan saudaranya ke sebuah sumur, tempat musafir melepas dahaga. Yusuf ditemukan oleh musafir, lalu dijual dengan harga murah. Pembelinya adalah seorang pesohor Mesir yang bergelar Al-Aziz. Yusuf yang dirawat oleh istri Al-Aziz bernama Zulaikha sangat tertarik kepadanya. Ia pun tertarik kepada Nabi Yusuf, sehingga difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun, ketika di dalam penjara Nabi Yusuf menitipkan sebuah pesan kepada seorang pelayan. Kala itu musim paceklik,
Raja Mesir mendapat sebuah mimpi aneh dan ia tak paham akan maksud dari kalimat yang ada dalam mimpinya. Pelayan pun teringat kepada Nabi Yusuf yang merupakan ahli tafsir dan mengartikan mimpi sang raja untuk menghadapi musim paceklik. Nabi Yusuf juga memiliki mukjizat antara lain. Memiliki paras yang tampan. Bahkan dalam kisahnya, para wanita pernah mengiris jarinya sendiri saat terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Mampu menafsirkan mimpi. Nabi Yusuf pernah menafsirkan mimpi raja dan akhirnya diangkat sebagai pejabat di Mesir. Dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Nabi Yusuf a.s. adalah sosok yang cerdas dan jujur. Sang ayah sangat sayang kepadanya. Hal itu membuat saudara-saudaranya iri. Mereka bahkan berencana membuang Nabi Yusuf ke dalam sebuah sumur. Riwayat tersebut salah satu di antara cerita-cerita gaib yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat bagi beliau, sedang Rasulullah sebelum diturunkan surah ini tidak mengetahuinya. Dari cerita Nabi Yusuf a.s. ini, Nabi Muhammad SAW mengambil pelajaran-pelajaran yang banyak dan merupakan penghibur bagi beliau untuk menghadapi berbagai ujian dalam menjalankan tugasnya untuk menyebarkan ajaran Islam di bumi ini. Menurut riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail bahwa segolongan orang Yahudi masuk agama Islam sesudah mereka mendengar cerita Yusuf ini, karena sesuai dengan cerita-cerita yang mereka ketahui. 12. Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang memiliki banyak harta, keturunan, dan berakhlak mulia. Meski begitu, Nabi Ayub tak pernah sombong dan terus berbuat baik. Allah pun menguji Nabi Ayub dengan cobaan yang berat. Dia harus kehilangan hartanya, anak-anaknya, dan menderita penyakit kulit. Namun dalam kondisi tersebut Nabi Ayub tetap bersabar dan berserah diri pada Allah. Beberapa mukjizat Nabi Ayub antara lain, memiliki kesabaran yang luar biasa, mampu mengeluarkan air dari tanah yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Sosok penyabar dan penuh rasa syukur Nabi Ayub mempunyai keturunan dan rezeki yang melimpah. Ia selalu bersyukur dan tekun beribadah. Hal itu membuat iblis iri. Ia meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoda keimanan Nabi Ayub. Apa yang akan dilakukan iblis kepada Nabi Ayub alaihi salam? Apakah iblis berhasil menggoda keimanannya? Tentunya dia tetap tegar dengan keimanannya. Dia memohon ampun dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari godaan iblis yang menghasutnya. 13. Nabi Syuaib. Nabi Syuaib diutus Allah pada kaum Madian, kaum yang suka menipu dan membangkang. Kaum penyembah pohon ek yang besar dan rimbun. Selain itu mereka senang sekali merampas harta musafir, tak pernah ramah kepada sesama. Perbuatan mereka seakan membuat Nabi Syuaib geram karena tetap ingkar dan tak mengikuti Nabi Syuaib. Nabi Syuaib memohon kepada Allah untuk kaumnya yang semakin syirik dan bermaksiat. Maka Allah memberikan ujian berupa badai panas, didatangkan guntur, awan hitam, hingga gempa bumi yang membinasakan. Kota Madian hancur, orang-orang kafir terkubur di dalam rumah mereka sendiri. Hukuman untuk kaum Madian. Nabi Syuaib alaihissalam diutus untuk berdakwah kepada kaum Madian yang suka menyembah sebuah pohon besar dan berlaku curang dalam berdagang. Namun, kaum Madian tetap saja melakukan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan azab kepada mereka. 14. Nabi Musa. Nabi Musa merupakan nabi yang memerangi Raja Fir'aun yang tamak. Dia memimpin Bani Israel agar menyembah Allah. Atas izin Allah, Nabi Musa juga memiliki mukjizat antara lain, mampu menghidupkan orang mati. Nabi Musa pernah memohon pada Allah untuk menghidupkan orang yang telah meninggal untuk mengungkap kasus pembunuhan. Memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular.
mampu membelah Laut Merah. Saat Fir'aun dan tentaranya mengejar Nabi Musa dan kaumnya, Laut Merah pun terbelah memberi jalan. Namun ketika Fir'aun dan tentaranya mengikuti jalan tersebut, laut kembali seperti semula dan menenggelamkan mereka. Dianugerahi kitab Taurat yang berisi tentang 10 firman Allah bagi Bani Israel. 15. Nabi Harun. Kisah Nabi Harun sering dikaitkan dengan kisah Nabi Musa. Nabi Harun merupakan seorang nabi yang dikaruniai kemampuan bahasa yang sangat baik. Nabi Harun juga berjuang untuk memberantas berhala yang dipimpin oleh Samiri, tukang sihir dari kerajaan milik Fir'aun. Nabi Harun alaihi salam adalah saudara dari Nabi Musa alaihi salam. Keduanya berpisah dan setelah sekian lama mereka bertemu kembali di negeri Mesir. Nabi Harun adalah nabi yang cerdas dan pandai dalam bertutur kata. Karena kepandaiannya ini, Nabi Musa meminta Nabi Harun untuk membantunya dalam berdakwah kepada Raja Fir'aun yang zalim. 16. Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli merupakan nabi yang tinggal Irak. Tak banyak kisah yang menceritakan Nabi Zulkifli, namun dia dikenal tetap tegar mengajarkan untuk menyembah Allah meski sempat mendapat siksaan, dirantai, hingga dipenjara. Sifat nabi ini adalah selalu menepati janji, penyabar, dan menjaga waktu. Nabi Zulkifli alaihi salam dikenal sebagai sosok yang sabar dan tekun beribadah. Ia dipercaya untuk memimpin sebuah negeri. Hal itu membuat setan ingin menggodanya. Setan menyamar sebagai manusia dan selalu mengganggu istirahat Nabi Zulkifli untuk membuatnya marah. 17. Nabi Daud. Nabi Daud merupakan keturunan Nabi Ibrahim ke-12. Nabi Daud menjadi raja setelah terbunuhnya Raja Talut. Beberapa di antara mukjizat Nabi Daud adalah dianugerahi kitab Zabur. Memiliki suara yang merdu. Saat Nabi Daud membaca kitab Zabur, suaranya mampu membuat orang sakit menjadi sembuh, membuat air dan angin menjadi tenang, hingga bukit-bukit turut memuji Allah. Nabi Daud alaihi salam adalah salah satu keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Daud untuk berdakwah kepada Bani Israel agar tidak hidup tersesat. Pada suatu hari, Daud kecil ikut bergabung dalam peperangan melawan Raja Jalut. Daud yang masih kecil kemudian melawan Raja Jalut yang perkasa. 18. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang terkenal sebagai raja yang kaya dan memiliki kekuasaan yang besar. Atas izin Allah, Nabi Sulaiman juga memiliki mukjizat antara lain, memiliki kekayaan yang berlimpah. Bahkan dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa istana Nabi Sulaiman sangat luas dan bertabur batu mulia. Dapat berbicara dengan binatang, mampu menundukkan angin, memiliki bala tentara dari kalangan manusia, jin, dan hewan. Mengalirkan tembaga dari perut bumi. Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud yang adalah raja dari Bani Israel. Di kemudian hari, Sulaiman yang kemudian menggantikan posisi ayahnya tersebut. Dalam Islam Sulaiman bukan hanya raja bagi Bani Israel namun juga disebut-sebut sebagai raja bagi jin dan hewan sebab ia mampu memerintah keduanya. 19. Nabi Ilyas. Masih di kalangan Bani Israel, Nabi Ilyas menghadapi kaum yang gemar menyembah berhala bernama Baal. Meski telah menerima dakwah dari Nabi Ilyas, namun mereka tetap ingkar hingga Allah pun menurunkan azab berupa kekeringan yang panjang. 25 Kisah Nabi dan Rasul, Nabi Ilyas alaihi salam, penghancur berhala bui. Al-Kisah, di suatu perkampungan tinggallah suatu kaum yang menyembah berhala bernama bui. Kumpung itu pun iantas dinamai Ba'labak. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus seorang nabi untuk menyerukan tauhid kepada mereka. Dialah Nabi Ilyas alaihi salam. 20. Nabi Ilyasa.
Nabi Ilyasa adalah anak angkat dari Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa diberikan tugas untuk melanjutkan dakwah dari sang ayah untuk Bani Israel. Salah satu mukjizat Nabi Ilyasa adalah menghidupkan orang mati atas izin Allah. 21. Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah nabi yang diutus untuk menyadarkan kaum Asyira penyembah berhala di kota Niniwe. Ketika menaiki kapal bersama pengikutnya, awan hitam dan badai besar terjadi. Para penumpang kapal pun mengorbankan Nabi Yunus dan menenggelamkannya ke laut. Meski sempat ditelan paus, Allah tetap menyelamatkan Nabi Yunus. Hal inilah yang menjadi salah satu mukjizat Nabi Yunus. Nabi Yunus diutus Allah untuk mengajak kaumnya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kaumnya menolak hingga membuat Nabi Yunus marah dan pergi meninggalkan mereka. Di tengah perjalanan Nabi Yunus menghadapi masalah, namun Allah memberikan pertolongan. Kisah Nabi Yunus mengajarkan kita arti amarah dan pentingnya bersabar. 22. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria merupakan keturunan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tak banyak kisah mengenai Nabi Zakaria, namun menurut beberapa riwayat, Nabi Zakaria juga memiliki sikap yang rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria juga mendapat keturunan saat usianya yang tak lagi muda. Keajaiban itu datang. Di usianya yang sudah sangat tua, Nabi Zakaria dan istrinya diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membesarkan putranya, Yahya, yang kelak akan menjadi nabi pula. Kehadiran Yahya adalah buah dari kesabaran dan doa yang tiada henti dari kedua hamba Allah yang alim dan taat beribadah itu. Yahya kecil pun beranjak dewasa. Nabi Zakaria dan Yahya berdakwah tentang ajaran tauhid kepada Bani Israel. 23. Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah putra dari Nabi Zakaria. Dia disebut sebagai salah satu orang yang benar terhormat dan suci. Allah menganugerahi Nabi Yahya dengan kemampuan untuk mengetahui syariat. Nabi Yahya merupakan seorang yang sangat rajin dan gemar membaca. Sejak kecil, Nabi Yahya sudah bisa memutuskan perkara dan mencari jalan keluar untuk segala persoalan. 24. Nabi Isa. Nabi Isa adalah nabi yang tak memiliki ayah dan lahir dari seorang wanita suci bernama Maryam. Beberapa mukjizat Nabi Isa antara lain, bisa berbicara saat bayi. Karena lahir tanpa ayah, Maryam dituduh telah melakukan zina. Namun atas izin Allah, Nabi Isa yang masih bayi pun mampu melindungi ibunya dengan berbicara bahwa beliau adalah hamba Allah yang akan menjadi nabi dan dianugerahi kitab Injil. Menghidupkan burung dari tanah liat. Menghidupkan orang yang sudah mati. Menyembuhkan orang buta dan penyakit sopak, menurunkan hidangan dari langit, dianugerahi kitab Injil. 25. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir sekaligus penutup. Tak ada lagi nabi lain setelah Nabi Muhammad wafat. Ketika kelahiran Nabi Muhammad, banyak peristiwa besar terjadi seperti runtuhnya berhala dekat Ka'bah dan padamnya api yang disembah oleh kaum Majusi. Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat antara lain, mukjizat terbesar adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Mampu membelah bulan, mengalirkan air dari jemari tangannya, mampu menurunkan hujan, di atasnya selalu dinaungi awan. Melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha saat Isra Miraj, dan masih banyak lagi. Nabi Muhammad lahir di Arab Saudi di kota Mekah 1400 tahun yang lalu. Setelah Nabi Muhammad meninggal, dunia tidak pernah menemukan sosok seperti Nabi Muhammad lagi pada diri siapapun. Bahkan sebuah studi sejarah manusia menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih baik dari dia dan sebelum dia. Nabi Muhammad merupakan sosok dengan kepribadian yang sempurna,
sehingga tidak salah untuknya menjadi seorang contoh dan pedoman hidup seluruh umat Islam di dunia. Nabi Muhammad juga merupakan seorang nabi dalam agama Islam yang seluruh sikap dan perilaku Nabi Muhammad telah diikuti oleh kebanyakan umat Muslim di dunia. Hal itu disebut sunnah Nabi Muhammad. Kedudukan Nabi Muhammad sangat tinggi di dalam agama Islam, dan dianggap sebagai orang yang memiliki karakter paling sempurna. Di dalam kitab umat Islam yaitu Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak penjelasan tentang keindahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya pada salah satu ayat di bawah ini, yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi siapa saja yang berharap pada Allah dan hari akhir, dan banyak mengingat Allah. Salah satu faktor utama mengapa Nabi Muhammad begitu dihormati oleh kebanyakan manusia, entah itu dari golongan Muslim maupun non-Muslim yaitu karakter Nabi Muhammad. Rasulullah bersabda, Allah telah mengutus aku untuk menyempurnakan akhlak yang baik dan untuk mengerjakan amal yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Berikut adalah fakta-fakta dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib untuk kita semua ketahui dan sebarkan kepada teman Muslim kita. Nabi Muhammad hidup di dunia untuk menyebarkan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau hidup untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad merupakan contoh yang baik untuk semua orang. Setiap tindakan yang beliau lakukan mewakili moral dan perilaku yang tinggi dari seorang manusia. Nabi Muhammad memberikan contoh tentang sikap sopan santun, etika dan hal-hal yang saat itu belum pernah terlihat di dunia. Nabi Muhammad selalu memperlakukan anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang. Beliau selalu menyempatkan waktu untuk bermain dan membuat anak-anaknya bahagia. Nabi Muhammad merupakan seseorang yang menyenangkan. Beliau sering menyapa tiap orang yang ia temui di jalan dengan senyum. Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau juga memberikan perhatian penuh kepada anak yatim dan memuji para pengikutnya yang telah merawat anak-anak yatim. Nabi Muhammad memiliki sifat rendah hati, ia tidak merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Beliau juga gemar membantu orang lain semampunya. Nabi Muhammad merupakan salah satu orang pertama di dunia yang menyuarakan hak-hak untuk perlindungan hewan. Beliau berkata bahwa hewan adalah ciptaan Allah yang harus diperlakukan adil, dan Rasul melarang manusia untuk bertindak jahat kepada hewan. Nabi Muhammad berpenampilan rapi, wangi, tampan, dan bersih. Beliau juga adalah orang yang sederhana dan terkenal dengan sikap lemah lembutnya. Nabi Muhammad juga adalah seseorang yang menyuarakan hak-hak dan perlindungan terhadap wanita dan anak. Beliau juga mengatakan bahwa wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki, dan itu merupakan sesuatu yang wajib diketahui. Masya Allah, sungguh mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ceramah singkat tentang 25 nabi dan mukjizatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua terus ingat kepadanya serta tidak pernah lupa untuk bersolawat kepadanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.